Game di konsol PS2 mungkin layak disebut sebagai game dengan sejuta kenangan. Tapi alih-alih kita membahas anak rental, gimana kalau kita kasih panggung untuk anak warnet dalam konteks era emas gamingnya? Selain game-game kasual yang pernah dimainkan pada masanya, Point Blank mungkin sudah menjadi game andalan anak-anak sekolahan yang hobi banget pergi ke warnet. Tapi bagaimana bisa game FPS yang populer pada masanya ini harus redup dan pantas untuk mendapatkan label bukan era lo lagi? Jadi selamat datang di segmen bahas game aja. Balik ke tahun 2008 sampai dengan 2014-an, di mana sebuah masa bagi para kalian yang rela nakal demi bisa bermain di sebuah warung internet atau warnet. Bisa dibilang era tersebut merupakan era emasnya gaming di warnet itu sendiri. Dan salah satu opsi game yang selalu saja dipilih pada saat itu tentu saja Point Blank. Point Blank sendiri merupakan game yang dibuat oleh developer asal Korea yang bernama Zepeto, yang pada awal perilisannya yakni pada tahun 2008, game Point Blank atau yang biasa disebut PB ini pada awalnya dipublish oleh publisher Gamescom, dan tidak dijelaskan bagaimana game ini benar-benar bisa populer pada masanya. Tapi karena kemudahan akses yang diberikan pada game Point Blank, entah itu dari pola gameplay yang sebenarnya cukup mirip dengan game CSGO, di mana pihak pemerintah bertarung dengan sindikat teroris. Ataupun dengan ramanya spek yang diberikan pada masanya, yang sampai-sampai PC dengan spek warnet aja itu bisa memainkan game FPS ini dengan sangat lancar. Sehingga wajar saja jika game Point Blank bisa diinstalisasi dengan mudah ke semua PC warnet. Tapi bukannya pada saat itu terdapat game-game lain yang mumpuni seperti Dota 2, IO Dance, atau game kasual warnet lainnya. Namun nyatanya pada masa itu hanya game Point Blank lah yang menjadi game kompetitif yang cukup bisa dibilang mudah bagi para pengguna awam. Game-game yang cukup sulit seperti Dota 2 dan lain-lain tentu akan kalah pamor. Tapi tidak hanya itu saja, faktor word of mouth juga menjadi sebuah indikasi kenapa Point Blank bisa menjadi game yang cukup populer. Karena bisa dipastikan untuk yang orang hobi warnet pada era emasnya, Point Blank tentu akan menjadi game FPS yang akan terus dibicarakan, entah itu dalam faktor flexing cash ataupun flexing skill mekanik. Selain itu, mengetahui game FPS yang sangat sering dibicarakan, developer Point Blank juga sudah sering mengadakan event-event in-game yang tentu saja bernuansa cukup lokal dan tentu akan menggait lebih banyak pemain dari negara Indonesia. Selain itu, pada masanya Point Blank juga sering kali dijadikan sebagai ajang turnamen, entah itu dalam skala besar ataupun kecil-kecilan. Dan juga disebutkan bahwa faktor pay to win dan cheat pada gamenya yang seharusnya menjadi sebuah faktor kegagalan, entah kenapa pada masa itu malah dijadikan sebuah culture dan seru-seruan aja. Sehingga pada tahun-tahun itu pay to win dan cheat tidak mempengaruhi popularitas dari game Point Blank itu sendiri. Tapi pada akhirnya gamenya juga mulai ditinggalkan karena satu faktor ini, yakni pergantian era. Memang iya, Point Blank sempat terus berganti publisher, mulai dari Gamescom terus berganti ke Garena, dan Garena berganti ke Zepeto itu sendiri, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa Point Blank tetap sama aja tanpa ada update-update yang signifikan walaupun sudah berganti-ganti publisher. Sehingga faktor cheat yang awal menjadi sebuah culture ternyata malah menjadi sebuah parasit yang menggerogot dari dalam untuk jangka panjang, yang berdampak pada awal kegagalannya juga. Tapi dari semua faktor tadi, alasan kenapa Point Blank sudah tidak populer lagi seperti dulu adalah karena game PB ini terlalu flat, karena tidak pernah melakukan update yang signifikan, yang pada akhirnya akan terus terkikis oleh waktu, yang mana seperti kalian tahu sendiri, industri game zaman sekarang sudah didominasi oleh game-game yang tentu saja berbeda jauh
dengan era dulu. Sehingga karena ketidakrelevan game PB di era sekarang, tentu mendapatkan player baru akan menjadi sebuah tantangan yang cukup sulit. Karena player baru yang hidup di era sekarang lebih tertarik dengan game-game yang dibuat oleh developer lain. Taruhlah nama-nama seperti game Valorant ataupun Call of Duty. Jawabannya tentu semua orang akan bertumbuh dewasa. Orang-orang yang mainkan game Point Blank ini pada masa emasnya tentu sekarang sudah banyak kesibukan dan tidak ada waktu lagi. Sehingga menyimpulkan karena hambarnya update yang dilakukan pada Point Blank, PB mengalami kesulitan di mana player baru sulit didapatkan dan player lama juga udah pada pensiun. Sehingga ini tentu saja sangat mempengaruhi dari popularitas gamenya. Tapi ternyata di balik hambarnya update yang diberikan, ternyata game Point Blank hingga sekarang masih saja hidup. Servernya masih berjalan dan playernya tentu ada-ada aja. Dan itu semua mungkin karena Point Blank masih menjaga originalitas gamenya tanpa mendapatkan update-update yang kesannya FOMO. Yang akhirnya label bukan era lo lagi tentu cukup relevan dengan game PB ini, dimana ia masih hidup tapi memang sudah mati dalam konteks popularitas. Jadi kira-kira kapan terakhir kali kalian memegang game Point Blank yang memiliki sejuta kenangan ini? Coba aja komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian ada veteran game Point Blank ini? Silahkan komen aja. Dan dari penjelasan tadi, gue bisa menyimpulkan dua sisi, dimana di satu sisi popularitas dari game PB ini sangatlah memudar di era gaming sekarang karena faktor update gamenya yang cukup hambar. Tapi di sisi lain, game juga nggak mati-mati banget karena masih menjaga originalitas gamenya karena update-nya yang sangat minim tadi. Jadi kira-kira gaming culture apa lagi yang bisa gue bahas? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.